Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam santun, salam hormatku dari Pasuruan untuk sahabat-sahabat tercinta yang ada di Medan. Semoga kita semua senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk malam ini kita akan mengupas sedikit tentang zikir. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi zikir yang teragung adalah la ilaha illallah. Tiada zikir yang menyaingi la ilaha illallah. Di sisi syariat kita seringkali mengumandangkan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi dalam hati kita masih kita yang merasa berkuasa atas zikir itu. Akan tetapi selama ini kita masih merasa yang bisa berzikir. Jadi intinya selamanya bila kita yang masih berkuasa atas hidup dan badan ini, maka selamanya kita takkan pernah bisa berzikir kepada Allah. Kita takkan bisa mentiadakan selain Allah di hati kita sebelum kita mengenal Allah. Jadi selama ini kita berzikir hanya yang diingat, hakikatnya yang diingat dan yang dipraktekkan di hati kita, la ilaha illa ana. Jadi tiada Tuhan selain aku hawa nafsu yang merasa bisa membaca zikir, yang merasa bisa sholat, yang merasa bisa ibadah, seluruhnya la ilaha illa ana. Ananya masih manusia. Selagi manusia tidak mengenal Tuhannya, selagi manusia tidak beriman kepada Tuhannya, selagi manusia belum masuk Islam, maka selamanya takkan pernah bisa berzikir kepada Tuhan Sang Pencipta di manusia kita. Ya tidak? Bisa dirasakan apa tidak selama ini? Bisa dibedakan apa tidak selama ini antara sebelum baiat dan sesudah baiat? Ya kan? Terbukti kan? Sebelum kita berbaiat semuanya hanyalah angan-angan belaka. Solatnya angan-angan, ibadahnya angan-angan, zikirnya angan-angan. Karena di dalam hati kita selama ini la ilaha illa ana, yang ada hanya Tuhan, hawa nafsu kita sendiri selama ini. Jadi bila tidak mengenal Allah, bagaimana mungkin bisa berzikir kepada Allah? Jadi bila tidak tahu Allah, bagaimana mungkin bisa berzikir, bertemu Allah? Jadi kebanyakan selama ini kita hanya berharap-harap hal yang kosong.
berharap-harap hal pahala. Padahal pahala itu tidak ada. Padahal pahala itu tidak nampak. Padahal pahala itu gaib. Tapi kenapa selama ini kita mencari-carinya, kita mempercayainya. Sementara kepada Allah kita tidak bergeming. Kita seharusnya mencari siapa pemilik pahala daripada pahala itu sendiri. Jadi selama ini kita beribadah salah alamat, salah tujuan, salah fokus. Akhirnya semuanya hanyalah jadi amalan dunia fana, yakni amalan dunia yang hancur. Jadi selama kita belum berbaiat selama ini, maka kita tak pernah beribadah walaupun sebiji darah kepada Allah, melainkan hanyalah kedustaan belaka, melainkan hanyalah kesyirikan belaka, melainkan hanyalah kekufuran saja kepada Allah. Diakui apa tidak? Iya kan? Selama ini kita tak pernah beribadah kepada Allah. Setelah Anda berbaiat baru nyata, oh ternyata selama ini aku tidak pernah nyembah Allah. Oh ternyata selama ini aku belum Islam di sisi Allah. Oh selama ini ternyata aku kafir. Ya enggak? Nah, semua itu diketahui ketika kita sudah mengenal Allah, maka akan tahu seluruh kesalahan-kesalahan kita, maka kita akan terbuka mata kita akan kezaliman-kezaliman yang kita lakukan selama ini, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan selama ini, kejahiliaan hati yang kita praktekkan selama ini akan terkuak. Jadi memang bila belum kita hancurkan markas-markasnya hawa nafsu, sebelum kita intai musuh-musuh di hati kita, maka kita selamanya akan menjadi budak-budaknya. Maka dari itu sebelum beriman, bertuhankan kepada Allah, maka harus berperang dulu melawan dirinya sendiri, alias bunuh diri. Jadi bunuh diri secara hakikatnya ya ayat ini membunuh hawa nafsunya, membunuh kedirian manusianya. Agar apa? Agar kembali rojiun kepada Tuhannya. Jadi ada kisahnya Nabi Isa di surat Al-Baqarah itu. Bila kamu menyembah lembu atau sapi, mending kamu bunuh diri. Persembahkan dirimu kepada Tuhanmu. Maksudnya bunuh diri itu ya begini, mempersembahkan kembali apa yang kita miliki selama ini. Inilah yang dimaksud zakat fitrah. Zakat untuk mensucikan hidup dan badan ini dari pengakuan diri manusia kita selama ini. Jadi zakat fitrah hakikatnya adalah memberikan apa yang paling kita cintai selama ini, yakni hidup dan badan inilah yang paling kita cintai selama ini harus dipersembahkan kembali kepada yang punya.
Inilah yang disebut zakat. Jadi bila kita sudah beriman kepada Allah, jadi aplikasi seluruh rukun Islam itu sudah kita jalani tiap detik per detik, tiap menit per menit, tiap jam per jam, tiap hari per hari, sudah kita aplikasikan di dalamnya rukun Islam itu secara hati. Sedang secara syariat itu hanyalah simbol-simbol, hanyalah ibadah-ibadah secara ragawi, secara syariat. Bila kita tidak berhakikat, bila kita tidak beriman, bagaimana kita bisa melaksanakan rukun Islam itu secara benar? Iya enggak? Selama ini Anda sebelum baiat, bisa enggak Anda melaksanakan rukun Islam itu secara benar? Semuanya kan dusta, iya kan? Syahadatnya dusta. Syahadat yang pokok itu dusta. Selama syahadatnya masih dusta, semuanya salah. Syahadatnya dusta, sholatnya apalagi, zakatnya apalagi, puasanya apalagi, hajinya apalagi, semuanya di dalam lembah dusta, lembah dosa. Karena apa? Karena di dalam hatinya tidak la ilaha illallah. Karena yang ada di dalam hati kita selama ini, ya diri kita sendiri. Selamanya kita takkan pernah bisa mengaplikasikan syariat Allah. Selama ini kita hanya berfokus dengan syariat Kanjeng Nabi Muhammad. Iya kan? Sebenarnya syariat itu milik siapa sih? Syariat itu kan milik Allah. Terus Kanjeng Nabi diutus membawa syariatullah ini kepada manusia, agar manusia kembali kepada Allah. Dengan di seluruh niatan-niatan ibadah dan sholat, yang mana di dalam akhir semua niatan itu pasti berujung lillahi ta'ala, agar pulang kepada Allah. Jadi tidak diakui oleh syariat manusianya. Jadi tujuan syariat itu diperuntukkan bagi manusia hanyalah untuk agar manusia kembali selamat menuju Tuhannya di alam lillahi ta'ala. Bisa didengar? Nah, selama ini niatan-niatan ibadah kita kan bukan lillahi ta'ala, cuma omongan-omongan doang. Tapi hakikat aplikasi ibadah dan sholat kita, perbuatan baik kita, sedekah kita selama ini hanyalah li nafsi, dariku, milikku, ibadahku, puasaku, sholatku. Nah, kalau sudah begitu, mana mungkin sampai kepada Allah? Bong, apa yang kita persembahkan tidak kita persembahkan dengan tulus. Kalau kita persembahkan dengan tulus, contoh ketika Anda punya uang 1 juta, dipersembahkan kepada seseorang yang Anda cintai. Lah, dipersembahkan berarti uang 1 juta itu kan sudah bukan ada pada Anda lagi kan? Sudah hilang dari Anda, ya kan? Nah, tapi selama ini di dalam amal dan sholat kita, sholat dan amal kita masih ada. Bagaimana mungkin kita bisa mempersembahkan kepada Allah? Sementara amal-amal dan sholat kita masih kita akui sebagai milik. Berarti uang 1 juta, berarti seluruh amal ibadah dan sholat kita kan masih kita pegang.